Yang ini. Nah. Apa sih? Ini tadi aku udah cobain yang kayak VB gitu, yang di copy-copy Oke. kuda-kudanya. Ya. Terus itu yang benar. Nah, Yang oke. ini nih kan nggak pas. Ya, Nah kalau misalnya mau dibikin pas aja gitu, kalau mau dibikin berarti pas di aja, kolomnya, kolomnya yang mesti dirubah, posisi kolomnya. hmm, Jadi ini kalau mau dibikin pas, itu posisi kolomnya dia yang mesti maju. Posisi kolom yang di bawah situ. oh gitu. Ya, kan kalau kita gambar kan gini, ntar nih aku ngobrol ya. Kita kan kalau gambar nih, misalnya nih denah ya, ini kan posisi Ya. kolom gini-gini. Nah, ini pas kita gambar kan ini kan harus 45 derajat nih. 45 derajat. Sebenarnya sih, Periksa ya. jadi terus kan ini mesti ketemu posisi kolomnya di sini gitu. Jadi jarak ini itu kita nggak bisa mainin sebenarnya. Tapi kalau kasusnya kan di tempatmu kan ini gini ketemunya kolomnya. Ya nggak apa-apa. Jadi kita ketemu gini. Nah, yang namanya truss itu sebenarnya bebas. Nggak harus dia bentuknya full segitiga. Jadi kayak trapesium gitu boleh. So it's okay. Kalau mau kayak gini itu juga istilahnya secara Oh, secara teknis di lapangan ini bisa dilakukan, nggak masalah juga gitu loh. Kan namanya trust itu kan bisa bentuknya kotak gitu, terus bisa bentuknya segitiga gitu, terus kan bisa kombinasi antara kotak dan segitiga, trapesium itu juga bisa, nggak apa-apa. Cuman kalau ya. bentuknya mau, Terus kan ya, ini kan keluar di belakang kalau mau di rada oh ya, majuin gitu majuin bisa. aja. Jadi kamu edit profile, terus dua ininya kamu pendekin ke situ. Nah ininya, nah itu kamu pendekin aja. Ya, itu yang bawahnya juga ditarik aja. Dilihat dari left aja biar enak. Ya, gitu. Yang bawah juga digeser. Ya. Di scroll biar nggak terlalu deket. Nah, biar kurang lebih atas bawah kelihatan semua lah. Nah, oke. Okay. Nah, yang itu, yang biru ini kamu klik. Nah, itu kamu, nah, yes. Ya, sampai kurang lebih. Depannya nggak sih di Ya, ambil depannya, is okay. Ya, ambil depannya depan. aja. Nah, udah. Terus di oke. Okay. Nah, udah gitu. Yes. Oke. Gitu. Oke. Kalau hmm, kalau di sini berarti Nah, perisai lagi kan ya? ya, perisai lagi berarti tapi yang trapesium kayak tadi lagi berarti. Jadi Berarti berarti nggak bisa dikopi ya, harus bikin ulang ya yang di sebelah sini. kalau kamu mau ininya full segitiga gitu, si dua kolom ini harus mundur. Sini nggak pas di tengah juga sih kolomnya. Iya, itu juga nggak pas di tengah juga. Jadi ya nggak apa-apa. Si truss itu kan dia nggak harus di kolom. Truss itu di atas balok juga boleh, nggak apa-apa. Terus kalau yang ini kan lebih maju nih. Nah, ya. Nah, yang ini nanti kamu bisa potong si edit profile, terus ininya ambil segitiga aja. Jadi nanti kelihatannya dari ujung gini, gini, terus gitu. Yang bagian ininya kamu hilangin. Yang ini. Nah, jadi ini kamu, nah ini kamu tarik sampai situ, ya gitu. Awas, awas, pas nariknya. Ya. Ini bahkan nggak gini bentuknya harusnya. Ini harusnya ngikutin atasnya malahan. Jadi bisa bisa bentuk trustnya. Gimana? Ini nih bahkan bentuk trustnya mungkin bisa nggak gini juga. Oh tapi untuk kasus ini gini ya betul. Gitu betul. Nggak. Lupain tadi anu. Ya ini agak kamu tariknya gitulah kurang lebih. Biar joinnya ini nggak jadi trouble aja. Cobain ya. Ya cobain aja. Oke. Bisa. Itu Atau nawarin save, ya udah save nggak apa-apa, save project. Oh ya nanti aku minta file RVT-nya ya. iya. Aisyah, Vivi, Erika, yang terakhir. Ya gitu Oh ya. gini. Kalau nggak mau joinnya bermasalah ya.
Oh iya, tadi yang Erika sih, Vivi, yang tadi Ya, bagian juraimu itu, yang di ujung Kak. itu, kamu bisa pancung itu jurainya. Kan tadi kan kamu kan jurainya kan di yang bagian bagian mana ya? Eh, ini aku gambar. Yang tiga. Ya, yang 3 itu kan. Ah, ah. Jadi kalau kamu mau bisa digituin juga. Jadi kan ini aku gambar sketch aja ya, punyamu kan. Kan ini kan ada satu jurai di sini, satu di sini, terus satu di sini kan. Nah, di Ah. sini kan trouble Iya. kan. Nah, kalau di sininya kamu trouble itu kamu potong aja. Jadi nanti bentuk kuda-kudanya tuh nggak gitu, tapi gitu, terus tapi bagian ininya kamu potong gitu. Jadi bentuknya kayak gitu. Jadi di Oh. sininya nggak terlalu susah gitu. Jadi ambil jurai Nah, utamanya aja, terus yang 2 jurai kanan kiri itu kamu pancung gitu di jurainya. Tanjung. Itu maksudnya ditempelin langsung ke kuda-kuda yang diagonal gitu kok. Ya, jadi yang kuda-kuda diagonal itu dia nggak, ini kan soalnya kan kalau kamu ngurusin yang overlapnya kan ribet kan. Ini kita udah ngomong teknis ya. Iya. Eh, Ngomong teknis itu kan ngurusin yang ini nah ya Aisyah tadi. Jadi kalau Oh. nah ya gituin aja. Yes. Gini ya. Ya ya gitu kurang lebih. Ya, oke. Ya kurang lebih lah. Kalau mau lihatnya Itu dari juga. ortogonal nih, dari front atau dari back atau dari mana itu biasanya lebih enak kalau pas lagi ngedit gini. Ini lihatnya dari ini yang kamu mainin. Udah sih, gini gak sih? Ini nggak apa-apa, itu lurus aja itu. Yang Ya. bagian itu lurus aja. Kalau misalkan nih Kak, pas sebelum ini kan pintu masuk ceritanya. Terus mau bikin tangga, tangga yang kayak sedikit gitu gimana? Yang kayak Pakai floor, tadi udah basic nyobain construction. bisa, cuman arahnya tuh ke Arahnya kalau arahnya kebalik bisa di flip. terus pakai Ya arsitektur pakai stairs. stairs ya, betul. Jadi misalnya dari Berarti ngambilnya dari singgung atau nggak dari apa-apa, mana? nggak apa-apa. Kamu kamu ngambilnya gitu, nanti dia kebalik, habis itu kamu bisa flip. Jadi nanti ada pilihan flip di sini. It's okay. Jadi ngambilnya dari sini dulu. Oh bukan, sorry. Ini kan kamu tangganya dari lantai 1 ke lantai 2 ya. Misal kamu Iya. tangganya tuh dari lantai 1 turun berapa sampai ke lantai 1. Nah, jadi base levelnya adalah lantai 1, terus base offsetnya nih kamu kasih minus 1 meter misalnya. Misalnya awalnya nih kasih lantai 1 min 1 meter misalnya. Atau minus 50 gitu. Min, ini nih kamu isi dulu nih, base offsetnya. Harus Bentar, gak bisa. Kayaknya ini di oke dulu nggak? nggak usah. Ini kamu ganti dulu aja. Minus, pakai minus. Minus, biar kelihatan minusnya jangan 0,1 deh, minusnya 1 sekalian, biar 1 meter gitu. Jadi nanti aku mau bikin di sini nih, tangga gitu, naik ke atas 1 meter gitu, biar kelihatan aja sekalian. Oke, itu minus 1000. Ya minus sampai, nah tapi ininya sampai lantai 1, jangan lantai 2. Jadi top offsetnya kita isi lantai 1 juga. Nah, terus habis itu ini pilih yang ini. Oke. Terus tarik misalnya dari sini ke sana sampai habis. Iya. Sampai habis dulu. Nah, oke, klik gitu misalnya. Ya, boleh gitu. Klik, oke. Nah, terus itu kan kamu klik, nah bisa digedein kan? Tuh. Nah, itu kamu gedein kan? Misal segitu, oke. Nah, terus habis itu ini kan arahnya kan sekarang kan kebalik tuh. Arahnya kan naik gitu. Nah, ini kamu klik ininya, tangganya kamu klik. Terus ini ada pilihan flip nih di kanan atas. Nah, udah, nanti dia kebalik. Terus ini di oke nih. Ntar Nah, ini besar dikit deh. Nah, ya. udah. Eh,
Gak apa-apa itu railing kalau nggak salah, biarin aja is oke. Atau apa ya? Nggak tahu juga deh. Cek 3D-nya dulu. Oke. Ya kurang lebih gitu. Tapi nabrak fondasi ya? Oh iya, nabrak pondasi ternyata. Pondasinya kurang turun. Level pondasinya harusnya kan di bawah ini, lantai 1. Jadi misalnya ini naik 1 meter, ya pondasinya harusnya -1. Si level pondasinya yang turun. Jadi level pondasinya Berarti ini height offsetnya kamu diubahnya -1. Di offsetnya minus. Jadi ini semua tuh pondasi. diklik. Bisa di 3D juga. Kamu di 3D ya, pilih satu. Terus ini ada satu lagi nih, klik kanan, select all instance, nih, in view atau in project. Ya in view is oke lah. In entire project juga is oke, sama aja karena semua pondasi pasti ada di situ kan. Nah terus ini height offsetnya kamu kasih -1. Jadi dia ke bawah. Nah cuman nanti habis ini si kolom ini semua kamu harus pilih, kasih -1 juga biar dia nongol di bawah pondasi. Jadi kamu pilih sekarang, nah itu, terus klik kanan lagi, select all, yes. Select all instance, entire project is okay. Sorry, sebelum ini entire project, aku mau nanya dulu. Nah, oke, boleh, itu -1. Ya. Ini kolomnya semua dari bawah sampai atas kan ya? Anggap aja Coba. gitu. Ya, ya. Ya, oke. Nggak, soalnya kadang kalau kolomnya dari lantai 1 berhenti di lantai 2, berarti kita nggak bisa milih entire project kayak tadi gitu. Oh iya. Kita harus milihnya dari denah terus in entire view aja, jangan di entire project gitu. Oke. Oke, Udah sih. udah ya. Paling kalau install furniture berarti dari yang Komponen. US Metal Ya, atau dari dari situ kamu komponen terus atau ya place komponen terus load family. Nah, load family itu ambil yang metrik aja nih. Nah, itu furniture. furniture boleh. Metrik. Furniture ada. Table, bed, seating. Oh, tinggal di insert Iya, ya. iya, tinggal nanti masuk-masuk. Tapi ini cuma sedikit ya, Kak? Ya, cuma sedikit. Kalau misalnya mau lebih banyak, bikin sendiri atau nanti kita buka di Revit City. Oh, itu bisa ya. Ya, atau nanti kamu buka Arch Daily. Itu juga suka ngasih dia. Jadi Revit City, Arch Daily, sama BIM Object aku biasanya ngambilnya. Udah sih, Kak. Itu aja. Nanti Itu aku ya. furniture cari dulu lagi sekalian. Oke. Kalau mau sih nanti aku kasih yang library-ku juga sih. Tapi emang Revit itu nggak terlalu banyak emang. Jadi Revit itu library untuk yang custom-customnya nggak sebanyak kayak let's say kita cari pembanding lain misalnya kayak SketchUp ya. SketchUp itu kamu buat 3D warehouse itu dia banyak banget. Benar-benar dari apa aja ada. Nah, cuman gini, kalau misalnya kamu dapat dari SketchUp yang kamu udah suka, itu kamu bisa masukin juga ke sini. Jadi nanti kamu insert CAD. Jadi nanti dari SketchUp-nya, dari SKP, itu kamu ekspor dulu. Jadi kamu ekspor dulu, dia jadi CAD atau jadi DWG ya. Di WG, nah dari CAD ini nanti bisa masuk ke Revit. Kalau kamu masuk ke website resmi Autodesk-nya, itu bahkan dia ada add-in khusus. Jadi kayak ini kan ada add-in Enscape nih. Nah, nanti dia ada add-in khusus tuh SketchUp Warehouse. Jadi malah itu langsung browsingnya dari situ. Dari Oh, Revit iya. itu bisa langsung ke SketchUp Warehouse. Jadi nggak usah buka SketchUp sama sekali juga bisa. Tapi biasanya kalau masukin dari SketchUp langsung itu eh, dari pengalaman yang udah sih banyak yang masih perlu dibersihin lah istilahnya lah. Masih kotor gitu. Jadi, nah pas mau bersihinnya itu yang biasanya kita perlu buka SketchUp-nya atau buka CAD-nya sebelum kita masukin ke Revit. Tadi tuh yang awal tuh hidden line ya? Hidden, ya.
Udah sih Kak, itu aja. Itu, oke. Yang custom aja sekarang ya, berarti. Ya boleh. Oke ya. Oke, kita mulai ya. Nah ini Ya, misal misalnya kamu lagi kopi itu, mau kopi, CO. ya. Nah, ini nih. Nah, Ntar aku kasih annotate nih. oh ini Ya, constraint ini. constraint-nya itu kamu matiin. Oh ya, udah Oke, aman ya? aman. Oke. Jadi itu doang. Nah, ya udah. Ntar Udah. aku mau buka Revit-nya dulu. Revit-nya belum tak buka. Oke, ini gantian aku yang share screen sekarang ya. Oke, ntar lagi buka. Biasanya sih yang sering ditanyakan tuh biasanya tuh atap. Gimana cara bikin atapnya aneh-aneh gitu. Karena emang kan biasanya tuh kalau bangunan bentang besar itu kan kita main di atapnya ya. Terus atapnya kan bentuknya biasanya suka kurva-kurva nggak jelas. Gitu. Oke, ini aku new browse metric construction default metric. Oke. Nah, ini misalnya bikin ada wall gitu ya. Nah, terus kan kalau kita biasa bikin atap kan pakainya kan yang ini nih by footprint ya. Nah, atap itu ada by extrusion juga. Nah, cuman kalau by extrusion ini kita kerjanya dari tampak. Jadi dari tampak depan ini misalnya tampak atau tampak belakang. Ini aku buang dulu ya, biar nggak bingung. Ya, misalnya tampak ini aku bikin dia connect ke lantai 2 dulu deh. Oke. Nah, misalnya mau bikin atap di atas ini, nah ini ada roof by extrusion. Nah, ini roof by extrusion ini kita bisa pick a plane atau ya pick a plane aja sih nggak apa-apa sih. Pick a plane terus kita pilih ininya, dindingnya. Bisa by 3D juga kalau nggak salah. Coba deh aku biar kelihatan langsung mungkin. Aduh, ini akses 3D-nya susah. Nah, ini pick a plane ya, misalnya aku pick plane sini atau sini deh. Terus dia nanti nongolnya di level berapa, ini kita ya, untuk kasus ini kita sebut aja level 2. Oke, it's okay. Terus ini kita gambar dia di right ini ya. Di right ini, nah ini kita gambar. Misal atapnya lengkung-lengkung dikit gitu, ini gitu, misal gitu, itu. Nah ini dia bagusnya kalau Revit itu dia ininya ngepasin sendiri tuh. Jadi dia yang kayak ngaturin kita smooth-nya di mana gitu. Nah ini kalau udah kita bisa naikin misal ke atas gitu. Let's say kayak gitu ya atapnya ya. Terus kita oke. Nah ini kita cek 3D-nya tuh jadinya kayak gitu atapnya. Oke. Nah atap ini kita bisa jadiin slope glazing juga kalau mau. Nah tapi kalau slope glazing ini dia tergantung anunya apa. Slope glazing ini kan karakternya dia mirip kayak apa ya? Kalau curtain wall gitu loh. Jadi kita harus edit type juga dia. Jadi curtain panelnya kita isi misalnya glaze, terus ini kita kasih grid-nya kita misalnya apa nih maximum spacing, aku samain aja maximum spacing, terus mullion-nya kasih semua. Ya ini kita pakai default-nya dia dulu. Nah nanti dia ini kalau udah kita oke, nah nanti dia bagi sendiri kayak gitu. Oke. Nah ini kita kalau udah kayak gini kita bisa tarik-tarik ya, gedein ke sana dia nambah sendiri.
Gedein ke situ. Oke. Nah, gini. Terus habis itu kalau misalnya mau lebih custom lagi, kita bisa pakai ini nih buat ngebolong-bolongin. Jadi pakai vertical opening nih misalnya. Jadi vertical opening, terus kita gambar. Misalnya kita mau dia bolong gitu di tengahnya itu, kalau kayak gitu. Atau misalnya kita mau dia bentuknya nggak kotak. Jadi misalnya kita mau dia bentuknya agak-agak ada kurvanya dikit-dikit gitu. Ini misalnya kayak gini ya. Ini aku gambar agak ngasal dikit deh. Ini, oh ini aku kasih yang lurus biar kebayang aja. Nah ini bisa dipancung-pancung gitu. Ini, nah terus jangan lupa dikasih luarnya juga. Karena nanti dia ini kan ngebolongin kan. Jadi ini yang ini aku hapus dulu aja biar kebayang. Jadi fungsinya dikasih bolongan tadi supaya ini aku pancung dia, dipotong. Tuh, jadi dapatnya segitu. Ini delete elemen is oke. Jadi kita lihat 3D-nya. Jadi bisa bikin bentuk yang sedikit lebih dinamis lah. Oke, ini ya tadi toolsnya ini ya vertical opening ya. Nah kalau vertical opening ini kita bikin ada bolongannya lagi, misal bolongannya bulat gitu. Di situ ya dia akan ngebolong di pas yang situnya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira tentang ini? Atau aman-aman semua? Oke. Kalau aman semua, kita masuk ke materi berikutnya. Ini tentang atap. Terus kalau misalnya mau bentuk yang rada aneh juga, kita tuh ada di sini ada komponen ya. Coba select. Jadi kita bisa insert. Nah, bukan insert. Tapi di komponen ini kita bisa place komponen model in place. Nah, kalau udah model in place ini kita kasih tahu kita tentuin komponennya apa. Biasanya sih apa ya? Kita bikin yang ini furniture lah ya misalnya. Furniture kita kasih nama satu, let's say ya udah furniture satu lah namanya. Nah, terus furniture itu komponen itu macam-macam. Jadi ada yang kita dari extrusion ini. Kalau extrusion ini kita gambar aja gitu. Misalnya ini nah misalnya dari bulat ini diginiin, terus habis itu aku okein. Nah dia udah tuh kebentuk tuh kayak gitu, bulat gitu. Terus ini misalnya udah finish. Nah ini satu. Terus nah ini terus misalnya tadi lagi komponen ya, modeling place lagi, ya misalnya masih furniture lagi lah namanya. Ini jadi nanti tergantung dia masuknya kemana. Furniture 2 misalnya, terus mau kotak ya bisa. Oh ya, terus ini misalnya aku bikin kotak ya, dia kebentuknya kotak gitu. Nah ini kalau misalnya mau bikin-bikin sendiri, istilahnya apa ini? SketchUp style lah. Ya, jadi bikin-bikin bener-bener ini custom. Jadi antara ini nanti kita kombinasikan ini antara ini sama ini, ya ini kita taruh di bawahnya. Jadi kayak gitu. Ya, ini kalau yang model-model gini kayak push and pull-nya SketchUp lah ya. Terus yang menarik dia punya ini juga. Jadi tadi mana tadi komponen model in place. Ya ini bebas ya pilihnya yang mana aja. Aku furniture aja terus ya. Furniture 3. Yang menarik dia punya ini blend. Blend ini jadi kita bisa gabungin antara dua benda. Jadi misalnya solid blend ini ada top, ada bawah. Jadi misalnya edit topnya dulu. Jadi sorry, aku skip. Jadi misalnya yang bawahnya kotak gitu.
Terus aku top ya. Terus habis itu ya, terus edit top. Nah, ini jadi dia pertama edit bawahnya dulu, terus edit topnya. Jadi misalnya bawahnya kotak, terus atasnya bulat gitu. Terus ini kita oke. Nah, ini dia kebentuk dia kayak gitu, dia bentuk bendanya. Ini kalau aku naikin ke atas, mana ya, kok nggak keluar? Ting. Oh, ini Nggak mau naik. ya nggak mau naik, tapi nah itu dia ketemu, ngumpet. Nah, ini dia bisa kayak gitu tuh. Jadi dia bisa antara gabungan dua benda gitu loh. Ini sama ini dia nanti terus nyari sendiri ininya, gitu. Terus kadang kita bisa create juga nih revolve. Nah, kalau revolve ini dia berdasarkan dia ada satu sumbu, terus habis itu dari sumbu itu, nah ini ada boundary line, ada axis line. Misal aku untuk boundary axis line-nya aku ambil apa ya? Misal aku pick point deh. Pick point mana yang bisa tak jadi axis line ya? Ini apa ya? Axis line. Ya udah misalnya di sini deh. Oke, axis line-nya misalnya ini nih. Ini ya. Sorry, ini wireframe. Nah, oke. Axis line-nya nggak enak nih. Aku delete aja deh. Axis line-nya aku ambil yang ya udah. Ya. Sebentar ya. Sorry. Jadi terus oh ini boundary line nih. Axis line ini ya betul, terus boundary line. Nah, boundary line itu misalnya kita bikin, oh ini nggak bisa. Ini nanti aja deh. Harusnya yang bener pakai reference plane sih. Pakai reference plane. Cuman ya ini kayak gini ya. Ini kalau yang model ini, sorry ini, oh ini belum selesai ternyata. Pantesan kok trouble. Jadi harus keluar dulu. Jadi ini dia satu persatu. Ini yang model SketchUp. Terus ini insert lagi komponen, model in place. Ya sekali-sekali gantilah guesswork. Guesswork 1, let's say. Nah, ini tadi revolve nanti ya. Sweep nih, sweep. Jadi sweep ini dia kita bikin path-nya dulu. Misalnya path-nya gini, 1, 2, misal gimana ya, 3, 4 gitu. Nah, terus habis itu kalau udah bikin path-nya, oh path-nya harus nyambung. Ini continue, jadi harus di trim dulu. Ini di trim, ini di trim, ini di trim, ini di trim. Oke. Terus kalau udah kita oke. Nah, terus edit profile. Select profile by sketch ya. Oh ya, kalau mau pilih dari yang sudah ada bisa, tapi let's say kita edit profile, kita sketch sendiri, itu kita juga bisa. Jadi misalnya kita bikin ada profilan di sini, itu ada yang agak mungkin nah gitulah. Aku trim dikit, mungkin gitu kali. Ini kalau di SketchUp namanya Follow Me. Nah, ini bisa bikin kayak gitu. Oh, wow. Oh, Ya. udah jadi Ya, langsung link. ya kurang lebih kayak gitu. Nah, yang enaknya adalah kalau kamu pernah main Follow Me-nya SketchUp, kalau ininya dirubah, posisinya, ini yang kita harus ganti ulang. Tapi ini kamu berarti ini. Ini aku ganti, geser-geser wall-nya. Dia akan selalu ngikutin wall-nya, karena dia embed ke wall-nya. Ya, menariknya dia di situ. Si ini ya, di profile ini. Dan ini dia bisa juga, misalnya kalau aku bikin ini yang melengkung, ya dia bisa ngikut ya. Aku nggak tahu deh, coba dulu deh. Mungkin bisa, mungkin nggak. Kayaknya sih nggak. Tapi kita coba aja dulu. Nah, misalnya ini melengkung itu, sorry. Ini aku bikin melengkung. Oh ya, dia nggak berubah. Tapi kita bisa bikin dia ngikutin. Jadi misalnya aku edit lagi in place, ini benda ini, aku edit sweep lagi, terus path. Jadi aku pilih ulang path-nya. Terus pick 3D edges. Nah, sekarang pilih yang itu.
Nah, terus yang habis itu ini bisa di-delete mungkin. Terus kita bisa coba trim ini sama ini. Mau nggak? Oh, nggak mau. Coba. Mungkin, oh ini nih. Kita perlu bikin perantaranya. Ini nggak mau langsung ya. Oh iya. Atau kalau nggak kita bikin ulang. Nah, sekarang bikin gitu. Ini ke sana. Nah, terus pick 3D edges-nya ini nih. Ini sama ini mungkin. Ini sama ini. Nah, kita cek. Ups. Kok Kayaknya oh, nggak mau. beda elevasi gitu Ya, ya, kalau agak. karena terlalu beda sih. Ya udah. Tapi aku pernah kok bikin bisa gitu. Jadi ininya dia muter ya. Itunya kayak jeglong dulu ke bawah, Ya, ya. barunya gitu. Ya, harusnya sih ini pick 3D edges. Terus dari 3D edges-nya ini aku delete ya. Terus harusnya kita sambungin sih dia. Jadi kita sambungin. Ini jadi aku nggak pakai pick 3D edges harusnya. Ini harusnya ada apa lagi nih? Tar. Ini nggak bisa ya, dia harus pick 3D edges. Ya udah. Oke, nanti kita bahas itu di pertemuan berikutnya deh. Tapi aku ingat kok, aku pernah bikin kayak yang buat mediteran gitu, ininya muter gitu bisa. Nanti aku cari lagi deh. Yang pasti sih kayaknya ini mungkin harus dirapikan lagi sih ininya. Ininya mungkin yang harus dirapiin lagi. Jadi dibikin dia lebih edit profilnya lebih smooth aja. Mungkin gini kali ya. Remove constraint. Ini aku giniin, remove constraint. Coba. Terus dia harus bener-bener dipas di atas. Mungkin baru mau. Nah, ini aku pasin ke atas. Pasin ke atas. Oke. Nah, ini kayaknya bisa nih. Edit in place. Edit sweep, pick path. Pick 3D edges. Kalau mau dia harusnya bisa di trim. Oh, nggak mau. Oh, nggak mau juga. Kalau aku delete semua, terus pick lagi 3D edges-nya ini 1, 2, 3, 4. Mau nggak ya? Oh, nggak mau. Nggak mau dia. Nggak mau. Oh, ini nih. Belum di trim. Ini ngambung nggak ya? Agak tebak-tebakan. Oh, mau tuh. Tara. Itu bisa. Tapi ke flip dia kebalik. Ya nggak apa-apa. Kalau yang penting kalau udah pernah, bisa, kita bisa edit lagi. Jadi, edit sweep lagi. Oh ya, jadi ternyata tadi cuma perlu dirapikan aja. Kita lihat dari depan nih, biar enak. Jadi kita select profile, edit profile. Nah, ini kita rotate aja nih, RO. Ini pencet spacebar ya, supaya pilih titik tempat baru. Terus giniin. Tetap. Nah, kurang lebih begitu. Kalau nggak pas ya kita mirror-mirror mungkin. Ini jangan di copy ya. Digituin. Mana ya? Ya gitu kayaknya. Ini terus kita rotate lagi. Spacebar. Nah gini. Kita oke. Finish. Nah, itu bisa kok. Tuh. Yang bagian sininya perlu dirapikan sih. Oke. Harusnya ada ininya. Habis gini. Oh ya, yeah, I remember. Jadi waktu itu nggak langsung gini. Tapi dia bentuknya gini. Dia bentuknya itu dari depan. Jadi ada ininya dulu. Sorry. Nah, ada ininya dulu. Terus baru DM gitu. Nah, ada ininya dulu. Nah,
edit in place, edit sweep, pick path. Nah, ini pick path yang ini bisa di delete. Oke, kurang lebih begitu ya. Trim, skip, trim, sini, ini sama ini nyambung kali. Terus, oke, kita lihat. Nah, itu kebalik lagi kadang. Kalau kebalik ya udah kita edit lagi. Sweep-nya kadang dia nongol di tempat lain. Nah, itu dia. Nah, itu. Jadi sweep-nya itu tergantung dia terakhir nempel yang mana gitu. Mungkin awalnya agak membingungkan, tapi nanti lama-lama terbiasa. Oke. Nah, kurang lebih begitulah. Kalau buat yang kayak mediteran gitu kan kadang sering pakai gini-ginian. Terus itu tadi kita bicara tentang blend ya. Jadi tadi architecture, komponen, model in place. Ini apa bisa apa aja sih? Guesswork aja deh yang deket. Guesswork 2, remove, blend. Nah, terus ada ini sweep blend. Sweep blend itu jadi dia gabungan antara ini sama ini. Jadi sweep blend itu pertama misal kita sketch, bisa pick path, bisa sketch path ya. Sketch path jadi misal kita pathnya dari mana ke mana gitu. Nah, pertama gitu. Terus kita habis oke, terus pilih profil pertama. Nah, profil pertama harusnya yang ini, yang pertama ini. Nah, misal profil pertamanya kita pilih dia skim 4 deh, boleh. Skim 4, terus oke. Nah, terus pilih profil kedua. Profil kedua, edit profile, misalnya kita pilih di sini segi 5, atau bulat segi 5, atau segi 6 deh. Misalnya gitu. Ya, terus habis itu kita oke. Nah, dia bisa bikin nyari sendiri dia antara mana yang smooth-nya dari kotak ke sini. Jadi ini nggak harus kotak ketemu segi 6 ya, bisa kotak ketemu kotak yang lebih besar atau jadi kadang kan kalau kayak kaki kursi itu ada yang dari kecil membesar itu kita bisa pakai sweep blend. Terus kalau kayak senderannya yang mau agak lengkung-lengkung itu kita sweep blend-nya kita bisa agak beda ukurannya gitu. Pemakaiannya sih nanti lebih dieksplor lagi lah kira-kira cocoknya pakai yang mana. Terus kadang kita bisa juga bikin curtain system berdasarkan ini. Jadi ada di Meshing Insight kalau nggak salah. Ini kita bisa bikin curtain system. Oh, nggak bisa ya, harus by ini. Jadi kadang ini kita bisa convert permukaan yang udah kita bikin aneh-aneh ini. Jadi misalnya ini aku masuk ke meshing ya. Mana meshing? Meshing Insight. Ini hampir sama, mirip-mirip kayak ini. Jadi ada in place mesh. In place mesh misalnya mesh 1. Mesh 1. Aku bikin kotak nih. Jangan lupa. Gimana? Enggak, aku kirain tadi Koko belum record terus sudah mau mulai. Oh, oke. Udah di-record. Tadi kan aku dari sini nih, meshing ya. Ya aku ulang lagi aja deh, biar enak. Cancel mesh. Ya, ini save project lah. Oke. Dokumen project 1. Contoh. Oke, save. Nah, jadi ini kan tadi kan kita barusan bahas ini ya, komponen-komponen itu ya, yang model in place ya. Jadi ada juga ini nih meshing nih. Di Meshing Insight nih kita bisa bikin topo surface. Nah, topo surface itu jadi misalnya ada gambar, nah itu tuh. Gambar dari CAD itu nanti ada elevasinya berapa, kita titikin, terus dia antar titik itu dia nanti bisa hubungin sendiri, dan hasilnya tuh smooth. Nah, nanti dari sini kita bisa masukin ke program lain dengan lebih smooth lagi. Hasilnya juga sama, kurang lebih halus lah, nggak kayak bentuk kayak yang terasering sawah-sawah gitu loh.
Kalau di cut and fill-nya juga nanti kayak nggak susah kan kok? Cut and Kalau fill-nya nanti kita bisa di masing-masing topo surface itu di titik mana kita mau cut and fill, nanti kita bisa atur titik-titiknya. Jadi ya itu nanti kita kalau benar-benar udah ada istilahnya file kasus aslinya, kita akan lebih enak sih ngobrolnya sih untuk cut and fill itu. Jadi nanti ada tools-toolsnya juga si topo surface ini, nanti ada namanya building paths dan segala macam. Tapi ya nanti kita berkutatnya di sini. Mungkin nanti kalau udah masuk kayak SPA gitu, mulai ada ininya, kita bisa lanjut lagi nih ke materi ini secara lebih nyaman. Sekarang ada nggak? Kalau misalnya ada sih bisa juga sih. Contoh ininya, CAD-nya yang ada garis-garis konturnya itu. Kita bisa. iya ada nggak Vibi? Ah? Ada nggak Vibi? Bentar. Kalau nggak salah tuh pernah buat something yang ada kontur, tapi kayak lupa taruh mana. Bentar. Ada nggak ya? Bukan ini. Bukan. Nggak ada sih aku kayaknya. Belum ada. Okay. Lupa taruh mana. Oke. Ya ini ngobrol ringan aja ya. Ini ngelanjutin yang tadi ini yang rada-rada custom ya. Jadi ini kita bisa in place mesh juga nih. Misalnya mesh 1. Misalnya kotak ya. Kotak biasa gitu. Terus kita finish. Oh sorry. Sebelum di finish kita harus create form dulu. Edit in place. Ini kita create form solid misalnya. Terus kalau udah kita finish mesh. Nah, misalnya bentuknya kayak ginian. Kita bikin rada tinggi. Terus edit in place. Nah ini kita bisa tarik-tarik nih sebenarnya nih. Kita bisa tarik gitu bawah. Ini kita bisa tarik bawah gitu. Nah ini ya jadi lebih mancung gitu mungkin. Terus ini bisa kita tarik-tarik juga, misalnya gitu. Ya, ini misalnya kalau mau explore bentuk ya. Mana nih, itu kali ya. Ya siapa tahu mau bikin something yang nggak biasa gitu. Oke, nah misal gitu, terus nah dari sini kita misalnya udah finish mesh. Oh itu ada site SPA 4 tapi datar sih. Datar, ya kalau datar sih nggak terlalu ini, nggak terlalu bisa kita lihat. Ya udah ini aja deh. Oke, jadi gimana? Lanjutin aja dulu kali ya, bentar ya. Oke. Nah ini tuh terus dari si meshing ini kita bisa bikin roof nih. Nah ini ada roof by face. Roof by face ini kita misalnya tunjuk yang atas itu, create roof. Nah dia bisa bikin gitu roofnya yang rada aneh itu yang kita mau. Udah ya seperti biasa ini basic roofnya kita bisa ganti ke slope glazing. Misalnya kita mau bikin tanya itu, ya kurang lebih begitu. Terus kalau misalnya curtain system, kalau nggak salah juga kita bisa, dari meshing ya. Meshing itu, nah ini kita bisa curtain system nih, by face. Curtain system by face nih kita juga bisa pilih nih. Misalnya pilih yang ini, permukaan ini, terus kita pilih nih sistemnya. Ya, misalnya 15 kali 300 itu. Terus ya udah, kalau udah di enter ya, atau di apa ini, apply. Pilih, terus create. Mana ya create ya? Oh, nggak ada sih ya create ya. System, oh ya ini create system, sorry. Create system, ini klik, itu bikin dia kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau bikin yang agak aneh-aneh, ya ini seperti biasa kita harus isi dulu ya ini. Rectangular mulionnya. Gitu.
Mana nih rectangle nya? Itu. Oke. Nah, biar dia ngisi itunya apanya kosan-kosannya. Oh ya, terus di ini dia kalau kayak gini misalnya mau dibagi per lantai juga bisa. Jadi ini kan udah ada nih profil lantai 1 sama lantai 2. Jadi ini si meshing ini bisa dikasih mesh floor. Mesh floor-nya misalnya kita kasih lantai 1 sama lantai 2 itu. Nah, dia kebentuk tuh di situ. Nah, jadi misalnya kalau udah gini kan bentuknya kan kita kan kadang nggak ngerti itu. Terus denahnya kayak gimana kalau udah kayak gitu. Gitu. Ini aku bikin lagi deh lantai 3, ya lantai 7 di situ dia sebutnya. Aku salah pencet. Pencet F1. Nah, jadi si ini gimana? Ya, aku pilih mesh-nya, aku mesh floor, pilih lantai, ya ini lantai 7, lantai 1, oke. Nah, ini lantainya udah kebentuk. Nah, terus nanti dari sini kita bisa bikin floor juga, floor by place. Nah, pilih, create floor, gitu. Jadi nanti denahnya juga aneh-aneh itu dia bisa nyari sendiri. Ya oke sih. Kalau udah nanti si meshing-nya ini kita bisa delete. Ya, terus kita dapat deh ini yang bentuknya yang dia mau. Atau sebelum delete mungkin kita ini dulu ya. Kita bikin dindingnya dulu gitu. Jadi mana tadi masuk ke meshing, curtain system kita pilih 1, 2, terus 3 nih. Ups. Aduh, susah milihnya. Create system. Oh, satu-satu. Create system. Terus mana? Ini satu lagi. Create system. Oke. Misal begitu ya. Kalau udah si ininya kita bisa buang. Si meshing-nya itu. Atau kalau enggak ya di hide aja sih. Kan masih bisa dimainin lagi. Jadi untuk bentuk-bentuk yang rada aneh dia juga bisa gitu. Ya mungkin sih itu aja sih. Nanti mungkin kalau udah ada kasusnya di studio atau ada referensinya misalnya, oh ini ada punyanya Zaha Hadid atau Daniel Lipskin yang mau kita bikin, yang bentuknya aneh-aneh itu, dan baru kita main-main di sini mungkin gitu sih. Kira-kira gimana? Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Atau aman-aman semua? Halo. Aman, cuma ya begitu. Coba sendiri. Mesti nyoba sendiri ya. Ya boleh sih dicoba sendiri. Mau coba screen sharing siapa nyoba atau mau di rumah coba sendiri juga boleh sih. Gitu. Ya, Atau enggak nyari itu aja, nyari contoh bangunan. Boleh. Nanti kita bisa coba kita explore gitu. Tapi kalau yang nggak suka sama bentuk-bentuk seperti ini, misalnya kamu ngefansnya sama, let's say kayak, ini kan mungkin lebih ke siapa tuh yang suka desain kayak gini kan, mungkin ya itu ya, Zaha Hadid, Lipskin, terus siapa lagi, Frank Gehry gitu-gitu ya. Tapi kalau kamu sukanya ke arah kayak Frank Lloyd Wright atau Norman Foster gitu ya ini mungkin nggak kepake sih ilmunya sih. Kalau misalkan ketinggian bangunannya misalkan beda-beda, terus atapnya tuh jadi kayak tergabung dari kayak 2 atap, tapi nyatu gitu. Ya. Misalkan mau main kayak gitu, jadi kayak lekukannya tuh beda-beda. Misalkan ada yang lebih tinggi, ada yang lebih pendek, kayak gitu gimana? Ya bisa kita coba. Nanti kalau misalnya kamu ada referensinya, nggak usah ada terukur, tapi misalnya ada kayak perspektifnya gitu. Kalau mau bikin model gini, kira-kira gimana ya? Nanti kita bahas dari situ. Oke sih, kita juga bisa bahas. Misalnya kalau misalnya kayak kamu ngobrol sekarang kan mungkin kamu udah lihat tuh bendanya ada. Kamu punya save JPEG-nya atau apa, kamu bisa screen sharing, terus kita bisa coba bikin itu gitu. Ada nggak omong-omong? Oh, ya. Nah,
Gimana ya? Paling gimana ya, di-annotate gitu ya? Ya, boleh, boleh. Kalau misalnya ada sih boleh. Kayak misalnya kamu ada contoh at least kayak JPEG-nya kamu lihat misalnya kayak di Pinterest atau di mana, ya kamu liatin aja. Nanti kita coba bikin gitu. Ada nggak contohnya? Di draw aja deh sebentar, Kak. Oh, coba. Kalau nggak, Misalkan tuh mirip yang kayak tadi. buka share screen-mu aja. Share screen, terus kamu coba kayak diliatin gitu. Nanti aku coba bantu dari itunya. Pakai annotate gitu. Atau gimana? Aku yang share screen, kamu annotate atau gimana? Bebas sih. Coba gimana ya? Annotate. Jadi misalkan tuh kan tadi bentuknya gini. Oke, ya. Terlalu gede. Ya, oke. Clear dulu. Bentar, ulangi. Tadi kan bentuknya tuh gini. Nah, misalkan kalau misalkan dari yang agak naiknya ini tuh kayak ada persegi juga gitu, gini misalkan. Tapi terus atapnya tuh naik lagi. Oke. Paham. Kalau itu Jadi kayak diadisi gitu, Kak. ya. Jadi kan ya jadi dibentuk Ya, gini. Terus nanti di sininya tuh kayak ada atapnya. Oke. Paham. Tapi bentuknya tuh yang aneh-aneh kayak Ya. Kalau itu bikinnya nanti kita pakai harus beberapa atap. Jadi nanti beberapa atap itu. Jadi nggak cuma satu. Jadi nanti ada satu atap utama yang misalnya nih aku kalau annotate ya. Jadi nanti ada satu atap utama yang gitu. Nah, terus nanti ada atap kedua yang cuma gitu doang. Tapi nanti pas join-nya ini kita atur biar bagus nyatunya. Terus nanti di sini misalnya mau ada atap lagi gitu bisa. Nah, nanti atap yang utama ini misalnya kan 3D-nya bentuknya kayak gitu ya. Nah, itu nanti di mana atap yang kedua ini mau nongol, dia bisa dipotong. Misalnya di bagian tengahnya nih, di bagian tengahnya dia akan naik ke atas gitu. Nah, nanti kita potong yang atap bawah ini kita bikin dia bolong. Jadi nanti yang bagian ini atap kedua ini dia sendiri. Jadi tapi nanti ini atap sendiri, yang itu sendiri. Itu kebayang nggak kurang lebih? Oh, iya. Ya, jadi nanti Cuman yang sedikit ribet di join-nya aja ya berarti ya ya. nanti pas di join-nya ini kita ngatur gimana biar si outline-nya itu smooth gitu aja. Tapi nanti berarti ini atap yang ini kayak nanti perlu kayak di naik turunin, dipas-pasin gitu biar di sininya oke gitu. Sama sudutnya juga bagus gitu. Iya. Tapi itu nanti kita bikinnya dari beberapa atap. Yang sebelah belakangnya juga nanti kita jadi kayak disobek-sobek gitu kan, kayak kertas disuir-suir itu ya. Ya, seperti itu. Ya, gitu kira-kira. Ya, kalau untuk Revit sih paling itu. Mau masuk Lumion? Mau nyobain Lumion? Belum download. Aku udah ada. Cobain. Ya, mau download dulu. Apa mau lanjut lagi minggu depan juga boleh kalau udah capek. Aku bantuin download. Kenapa? Ya, kalau kan ini tuh di yang aku belum ada Lumionnya ya di atasnya. Oh iya. Ada. Nanti aku kirim juga ya, itunya ya, linknya ya. Biar nanti kamu bisa download. Nggak perlu di-crack kalau itu. Oh, kalau udah ada sih kok. Oh enggak, bukan. Yang buat di atasnya biar ada. Jadi Yang itu. Oh, beda lagi. beda lagi. Jadi itu adalah ini aja aku kirim sekarang. Ini aku kirim filenya kecil. Coba. Oh, tapi aku udah upload. Nanti aku kasih linknya ya. Aku udah upload. Okay. Itu filenya kecil kok. Jadi itu nanti diinstalin dia masuk ke dalam Revit-nya. Jadi nanti dia masuk ke Revit-nya, terus nanti kamu buka Lumion-nya, buka Revit-nya, terus nanti dari Revit-nya itu, nih, aku share screen-nya. Aku share screen, oke. Nah, ini filenya aku kasih aja deh.
Kayaknya sih nggak terlalu gede kok. Jadi coba. Sebentar, software installer, software. Coba judulnya itu buat ini Revit add-in. Ini nih LiveSync, Lumion LiveSync judulnya. Coba ya. Itu Revit berapa? 2020 atau 2020 ini bisa. 2020. 2018? 18 beda kayaknya. Yang 18 nanti aku kasih juga deh. Coba. Nah, kalau yang tadi Lumion titik 8 tuh yang terbaru atau Enggak, yang terbaru 10. oh Cuman aku punyanya yang crack-nya bagus yang 8,5. Jadi kalau yang 10 itu punya aku kayak somehow nggak bagus aja. Jadi kayak nanti bentar lagi crack-nya kayak minta diaktifasi ulang gitu tiap 7 hari terus atau gimana gitu. ya. Oh, ini ada nih site tugas SPA. Ya ini aku kasih ya Lumionnya. Ini nanti tinggal kamu install aja, nggak ada crack-nya kok ini kok. Terus yang tadi VB ya. VB kamu tak kasihnya kalau yang 2018 itu yang ini. Coba yang ini. Nah nih Lumion plugin. Aku nggak tahu ini udah live sync atau belum. Mungkin udah, tapi tak kasih dua-duanya aja deh. Coba. Tadi yang dari Aisyah. Kalau yang Koko kasih download kemarin apa? Kenapa? Yang Lumion. Kalau yang aku Yang kasih kemarin kan itu di Lumion grup Koko gedenya. kasih. Itu Lumion gedenya, jadi program Lumionnya. Kalau ini yang aku kasih yang kecil ini, kalau yang kemarin aku kasih linknya itu program Lumionnya. Dia sekitar 8 gigaan kalau nggak salah. Nah, tapi kalau yang aku kasih ini, 88. ya, tapi kalau yang aku kasih ini, Kalau ini dia jembatannya. Jadi dia dari Revit ke Lumion. Jadi biar nanti kamu keluarin ini, Lumion ini. Terus nanti kalau kamu play, start live sync, dia dari, ini paling enak sih kalau pakai 2 monitor sih. Jadi satu monitor isinya Lumion, satu monitor kamu ngerjain Revit-nya di situ. Jadi kamu misalnya lagi bikin Revit-nya apa, di Lumion-nya dia juga nongol. Gitu. Gimana sih 2 laptop? 2 monitor, bukan 2 laptop. Kalau 2 laptop malah ribet. Oh, di split screen. Ya, split screen. Nanti split screen gitu. Karena di screen satu isinya apa. Tapi ya bisa juga kalau misalnya mau satu monitor kayak gini, ini aku buka ya Lumionnya. Kalau pengen lihat nih. ini tuh udah berhasil, terus katanya harus di view documentation, tapi nyari Lumionnya di mana ya? Kamu buka Itu Lumionnya udah install. Oh, aku stop share nih. Coba gimana? Aisyah mau lihat tuh? Nah, kan udah kayak Ya gini. udah, close aja deh. Udah close. Ya. Close. Oh, terus kamu mesti dimatiin dulu si ininya. Harusnya tadi Revit-nya dimatiin. Matiin terus nyalain lagi. Bentar, ini save Oh ya, dulu di ya. save dulu, matiin. Nyalain lagi. Mungkin udah keluar habis ini. Harusnya tadi pas install Revit-nya mati sih. Tapi nggak tahu deh. Mungkin bisa, mungkin. Lama juga ya. Belum ada. Belum. Ya udah kalau gitu kamu matiin, kamu install lagi yang tadi aku kasih. Oke. Matiin. Kalau Enscape kan dia langsung embed di dalam programnya. Kalau ini Lumion itu dia program jalan sendiri. Nah itu ACT-nya kamu nyalain lagi. Kamu ini lagi apa? Di run lagi tadi yang aku kasih itu. ACT Lumion Live Sync-nya. Repair. Ya reinstall Ini di aja. repair. Ya, repair reinstall ya. Udah.
Oke, udah di close aja. Close, terus buka lagi Revit-nya. Terus kayak gitu ya project list tuh jadi ada setiap nge-save tuh filenya tuh beda-beda. Oh iya, iya, itu dia Kenapa ya? backupnya. Ya, backupnya nanti kita bikin dia maksimal 3 aja. Jadi yang ada 01 sampai 017 itu kamu bisa delete semua nanti. Sebenarnya yang dipakai cuma yang utama itu doang sih. Itu dia ada backupnya ya. Kalau soalnya kalau Revit zaman dulu tuh filenya sering rusak. Kalau sekarang sih udah enggak sih. Nggak Coba ada. oh nggak keluar ya. Di add in cycle through it all coba. Cycle. Bentar, yang mana sih? Ini di cycle. Dipencet diklik yang ininya, yang sebelah sini. Klik lagi, sekali lagi. Oke, di add in ada ACE kebanyakan. Ini di ya sih nggak keluar nih. Kenapa ya? Coba di restart sih komputernya sih. Ini yang pasti tadi ya yang pasti tadi waktu install ini Revit-nya harusnya mati. Tadi soalnya Revit-nya nyala waktu install yang tadi itu. Coba uninstall dulu aja ya. Bukan Revit-nya ya, yang tadinya aja itu yang kamu itu tadi double klik itu. Jadi Revit-nya kamu matiin. Coba di share screen lagi. Revit-nya matiin dulu, share screen lagi. Kita cek. Share screen. Terus yang ininya uninstall dulu kali ya? Ya, Revit-nya mati dulu. Terus itu yang download complete itu ya open. Nah, uninstall dulu. Yes, uninstall. Oke, kan? Terus kita sekarang ya kita install lagi. Coba. Install. Ya, close aja, nggak usah view documentation. Yes. Close, terus sekarang buka Revit-nya. Mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan. Kalau masih nggak bisa juga di restart dulu. Ya, masih nggak bisa. Coba di uninstall, di restart dulu komputernya. Kita tes. Ini berarti Ya, uninstall dulu. Uninstall. Nah, terus habis itu kita restart dulu komputernya. Di Revit-nya restart dulu. Bibi gimana? Installnya ada kesulitan nggak? Aku belum install, takut salah. Oke. Nggak, tapi yang tadi aku kasih di itu udah di-download yang dari WhatsApp. Oh, bukan, aku Lumion-nya belum download gitu. Oh ya udah. Mau kamu itu install dulu Lumion-nya. Nah, share screen deh kok, biar kalau ada salah. Oke, boleh. Jujur takut salah download. Iya, oke. Ini kan ya kok ya, benar kan ya? Ini. Nah itu kamu download biasa. Ya. Download tuh. Ya, downloadkan dulu. Nah, terus sambil nunggu itu download, yang tadi jembatannya itu, yang buat diinstal ke Revit-nya. Ini Revit-nya matiin dulu ya kok ya? Hah? Revit-nya matiin dulu ya? Ya, Revit-nya matiin dulu. Kamu save, Revit-nya matiin. Sekarang tuh sekarang tuh bulan 9 ya kok ya? Ya.
Save. Terus ini tutup dulu ya. Ya, Terus yang ini ya. Terus yang atas coba atau yang bawah dulu deh. Cobain yang bawah deh. Hah? Aku coba lagi ya. Ya, oke. Oh, ada belajar saham ternyata kamu tuh. ini apa ya Kak? Ini Show in buka folder. aja atau Show in folder. Show in folder. Yes. Nah, itu kamu double klik di situ. Nah, coba. nih? Ya, ya itu di ACT3D-nya kamu double klik aja. Ya, install now. Seret. Harusnya ini nggak usah nunggu Lumion-nya jadi. Jadi maksudnya ini cuma jembatan ke Lumion yang diinstal ke dalam Revit. Jadi Lumion-nya udah ada, walaupun nggak ada pun juga dia harusnya udah masuk gitu, di dalam Revit-nya. Ini yes aja ya Kak ya? Apa ya? Aku nggak lihat yes apa. Di screen Do you want to allow this app to make change Oh to iya, your yes, device? yes. Yes. Nah, terus di close. Close. Ya. Buka lagi Lumion-nya. Lumion-nya belum. Ya, bukan Lumion, buka Revit-nya. Kalau berhasil dia nongol di atas itu Revit. Buka Revit-nya. Aku berhasil. Mori. Coding. Kita lihat. Coba digedein, ya. Ada nggak? Tuh kalau keluar. Ya, udah keluar. Ya, itu udah bener. Ya udah berhasil. Yang aku nggak ada ya. Masih belum bisa ya? Ya udah, Aisyah, ini ya tadi kayaknya penyebabnya udah ketahuan tuh penyebabnya. Jadi Kenapa? hal itu Revit-nya masih nyala. Nah sekarang Aisyah coba lagi. Sekarang gantian Aisyah yang share screen deh. Oke. Tadi udah restart kan Aisyah kan? Udah coba download lagi, tapi masih sama. Tetap nggak bisa lagi ya? Iya. Oke. Atau coba lagi ya. Jangan download terus deh. Pakai yang biasa aja yang pertama deh. Uninstall. Pakai yang di downloadan pertama aja. Ya itu kamu kayaknya tadi ke downloadnya sampai banyak banget. Atau ini delete dulu semua. Delete kecuali yang nggak ada itunya, yang ada nomornya ya, itu aja. Bener kan? Bukan. Tadi backspace, delete. Nah itu yang paling atas itu aja. Nah, kamu double klik. Oke, terus uninstall. Oke, close. Terus kamu ya itu lagi. Install now. Terus close. Ya. Oh, terus Revit-nya lagi nyala ya ini ya? Apa enggak? Enggak kan? Enggak nyala kan? Enggak. Oke, kita coba lihat. Ya, mudah-mudahan bisa deh. Iya, enggak keluar ya. Belum keluar ya. Oke. Iya, enggak keluar. Gini aja, kamu sekarang close dulu Revit-nya. Close Revit-nya. Terus buka yang tadi uninstall. Ini delete dulu aja nggak? Enggak, jangan. Kamu double klik uninstall. Ya. Install dulu. Ya, removing, please wait. Ya, close.
Terus habis close. Nah, sekarang coba restart. Sekarang restart. Yang restart. Ya, restart sekarang. Aman ya, Vivi ya. Tinggal nunggu itu aja ya. Download. Ya, milionnya. Ya. Cepet juga tadi Udah kata. setengah jalan. Udah setengah jalan. Ya. Kayaknya menyenangkan ya, internetan di tempatnya. Kalau main apalagi kok Iya, lancar jaya. lancar aja. Oke. Congrats. Aku nitip downloadan torrent. Itu benar-benar tanpa kuota itu, bebas itu sepuasnya. Per bulan bayar berapa gitu? Berapa ya? Kemarin kalau nggak salah 170 gitu. 170.000 per bulan? Per bulan kalau nggak salah. Mau dong. Ini. Kalau nggak salah sih indie ya, soalnya aku kan bukan aku yang ngurusin gituan kan. Oke. Atau enggak nanti kalau misalkan aku kayak fotoin kayak wifi-nya gitu aja, itu ngebantu nggak tuh? Ya boleh sih. Kayak alatnya. Boleh, boleh. Kayak speaker doang gitu loh kok, kayak bulat gitu doang. Oh, I see. Tapi itu dari IndiHome. Oke, nah sekarang Kalau adalah aku nggak ketika. salah. Oke, tadi kan udah kita remove ya. Sekarang kamu buka lagi yang bagian itu downloadan, ya itu double klik install now, yes. Oke, close. Nah, sekarang kita buka, coba sini. buka Revit-nya biasa aja. Nah, gitu. Jangan buka file tuh. Nah, buka Revit biasa. Kali-kali ada masalah di itunya. Mungkin, I don't know. Jadi secara umum sih intinya kalau kita mau install add-in dari sebuah program itu, program utamanya harus kayak dimatiin dulu. Kalau ini masih gagal lagi, Revit-nya perlu diinstal ulang. Mudah-mudahan sih enggak lah. Kamu new aja, new, terus apa aja boleh lah. Nah itu construction template langsung oke aja. Langsung. Nggak ada ya? Ini di atas. Iya, ini nggak keluar ya. Ya udah nanti dicoba lagi deh. Ya nanti aku cari info juga deh. Atau kalau enggak nanti aku coba downloadin lagi deh yang ini. Yang baru mungkin. Mungkin itu nggak bisa buat yang, mungkin itu yang aku kasih mungkin malah dia connect-nya cocoknya buat 2018 yang punyanya Vibi. Yang punyamu 2020 kan. Tapi aku tadinya install pakai itu juga sih. Pakai yang 2020 itu juga. Harusnya sih nggak ada masalah. Tapi kayaknya ya, yang bikin dia nggak bisa terinstall adalah itu. Jadi apa tuh? Pada waktu kita install si bridge-nya itu, istilahnya bridge-nya, add-in-nya itu adalah si Revit-nya masih nyala. Harusnya kalau ada install add-in gitu, program yang mau diinstalin itu harus dalam keadaan mati. Jadi harus di-close semua gitu harusnya. Ya mungkin gitu dulu. Ya ini udah less than 1 minute. Kira-kira kita habis ini mau lanjut lagi apa lanjut minggu depan? Ya aja Kak. Lanjut minggu depan. Lanjut minggu Minggu depan ya. depan deh. Udah deh, oke. Ya udah oke, kalau gitu sampai sini dulu ya. Nanti kalau ada apa-apa WA aja ya. Oke. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Sama. Thank you, Kak. Thank you.